Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang teori biaya. Nah, perkenalkan, nama saya Kamila Ruzana Tusania. Jadi ini anggota kelompok saya. Yang pertama, Alia Tri Ristiani. Yang kedua, Andri Kristianto. Ketiga, M. Firdaus. Relevan adalah biaya masa depan yang berbeda pada setiap alternatif yang memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Semua keputusan berhubungan dengan masa depan, sehingga hanya biaya masa depan yang menjadi relevan dengan keputusan. Tetapi untuk menjadi relevan, suatu biaya tidak hanya merupakan biaya masa depan, tetapi juga harus berbeda dari satu alternatif dengan alternatif lainnya. Sedangkan biaya yang tidak relevan adalah biaya masa depan yang terdapat lebih dari satu alternatif, sehingga biaya tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan. Contoh biaya relevan adalah biaya tenaga kerja langsung, karena biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya masa depan dan biaya yang berbeda pada setiap alternatif. Jika alternatif membuat yang dinyatakan pada, maka akan timbul biaya tenaga kerja langsung. Tetapi jika alternatif tidak membuat atau membeli yang digunakan, maka tidak akan muncul biaya tenaga kerja langsung. Mempunyai maksud bahwa semua keputusan didasarkan pada pilihan-pilihan di antara tindakan-tindakan alternatif. Contoh sebuah perusahaan pesawat terbang. Biaya yang digunakan untuk aluminium ditentukan oleh aluminium tersebut. Untuk penggunaan alternatif, pabrik pesawat terbang harus membayar pada tingkat suatu harga yang sama besarnya dengan alternatif tersebut. Atau aluminium tersebut akan digunakan untuk memproduksi barang-barang alternatif seperti peralatan masak, mobil, peralatan kantor, dan lain-lain. Konsep biaya tumbal menunjukkan kenyataan bahwa semua keputusan didasarkan pada pilihan di antara tindakan alternatif. Biaya tumbal sebuah sumber daya ditentukan oleh nilai penggunaan alternatif terbaik dari sumber daya tersebut. Implisit. Biaya eksplisit adalah biaya yang secara nyata dikeluarkan oleh perusahaan atau biaya yang dikeluarkan di mana tempat pembayaran kas, misalnya pengeluaran untuk pembeli bahan baku untuk produksi, untuk membayar tenaga kerja langsung yang berkaitan dengan produksi dan sebagainya. Sedangkan biaya implisit adalah nilai dari input yang dimiliki perusahaan yang digunakan dalam proses produksi, tetapi tidak sebagai pengeluaran yang nyata yang dikeluarkan oleh perusahaan. Biaya implisit juga dapat diartikan sebagai biaya non-kas yang diukur dalam konsep biaya kesempatan. Biaya implisit yang berkaitan dengan setiap keputusan jauh lebih sulit untuk dihitung. Biaya-biaya ini melibatkan pengeluaran kas dan karena itu sering diabaikan dalam analisis keputusan karena pembayaran kas tidak dilakukan untuk biaya implisit. Konsep biaya kesempatan harus digunakan untuk mengukurnya. Selanjutnya adalah biaya instrumental dan sunk cost. Biaya instrumental adalah biaya yang timbul akibat dari adanya suatu pengambilan keputusan. Biaya ini merupakan perubahan biaya total yang disebabkan adanya suatu keputusan yang dibuat. Biaya instrumental bisa bersifat tetap atau variabel karena sebuah keputusan yang baru mungkin mengharuskan pembelian fasilitas modal tambahan modal tenaga kerja dan bahan-bahan ekstra lainnya. Sedangkan sunk cost adalah biaya yang sudah terlanjur keluar dan tidak relevan lagi untuk memperhitungkan biaya maupun imbalan yang didapat. Logika dari definisi biaya ini adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai alternatif keputusan yang dibuat untuk melapisi pengeluaran yang ada. Pengeluaran tersebut dari tetap ada keluar. Jangka pendek yaitu jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Jangka pendek adalah periode berlakunya dua kondisi, yaitu perusahaan yang ada menghadapi batasan yang dipaksakan oleh sejumlah faktor produksi tetap dan perusahaan baru tidak dapat masuk
dan perusahaan yang ada tidak dapat keluar dari industri. Kurva biaya jangka pendek baik biaya tetap maupun biaya variabel akan mempengaruhi biaya jangka pendek sebuah perusahaan. Sebuah kurva biaya total jangka pendek ditujukan oleh gambar 5.1a adalah jumlah dari biaya tetap total atau fixed cost atau TC dan biaya variabel total atau variable cost atau TVC. Karena biaya-biaya apakah biaya rata-rata ataupun hanya marginal digunakan hampir untuk semua tujuan-tujuan pembuatan keputusan operasional, maka akan sangat bermanfaat bagi kita untuk menelaah biaya-biaya ini. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambahkan atau menciutkan semua faktor produksi atau input yang akan digunakannya. Oleh karena itu, biaya produksi tidak perlu lagi dibedakan antara biaya tetap dan biaya berubah. Di dalamnya, jangka panjang tidak ada biaya tetap atau semua jenis biaya yang akan dikeluarkan adalah biaya berubah. Hal ini berarti bahwa perusahaan-perusahaan bukan saja dapat menambahkan tenaga kerja tetapi juga dapat menambahkan jumlah mesin dan peralatan produksi lainnya. Luas tanah yang digunakan terutama dalam kegiatan pertanian dan bangunan atau luas pabrik yang digunakan. Akhirnya, dalam jangka panjang terdapat banyak kurva jangka pendek yang dapat dilukiskan. Kurva-kurva jangka pendek menggunakan kombinasi-kombinasi input yang optimal atau least cost combination untuk memproduksi setiap tingkat output pada skala pabrik tertentu. Maka kurva-kurva biaya jangka panjang juga dibuat dengan menggunakan asumsi bahwa sebuah pabrik yang optimal atau dalam kurung ya seperti pada tingkat teknologi tertentu digunakan untuk memproduksi untuk input akan mendua kali lipatkan biaya total yang menghasilkan sebuah fungsi biaya total TC yang linear seperti dilukiskan pada gambar 5.2. Jika fungsi produksi sebuah perusahaan bersifat decreasing return of scale seperti telah dilukiskan pada gambar 5.3.